Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa para pendengar setia program Mimbar Kristen Radio Rasinda Karanganyar. Perkenalkan, saya pembawa firman Bapak Ferry Yuwanto, Sarjana Teologi dari Radio GKJ Kismorejo Jaten. Sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa. Ya Bapa, berkati siaran radio ini sehingga berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir siaran ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, untuk tema hari ini kami ambilkan dengan judul Kebangkitan Kristus. Diambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 20, namun saya bacakan yang natsnya saja, yaitu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Kebangkitan Kristus. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, riwayat hidup Yesus tidak berakhir pada saat kematiannya. Hari Jumat Agung disusul oleh hari Paskah pada hari yang ketiga. Ia bangkit pula dari antara orang mati. Ketika itulah ternyata bahwa kematian Kristus menjadi kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. Dan oleh kebangkitannya dinyatakanlah bahwa Yesus itu Kristus, Anak Allah dan Tuhan kita. Roma 1 ayat 4, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Bahkan juga harapan kita tentang masa depan semata-mata berdasarkan pada kebangkitan Kristus. 2 Korintus 1 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 3. Menurut kesaksian Alkitab, Yesus tidak dibangunkan dari kematian semu. Ia benar-benar telah mati, dan Dia yang bangkit itu bukannya suatu roh, tetapi dapat dilihat sebagai manusia yang bertubuh. Dalam pada itu ada dua hal yang dengan jelas dikemukakan di dalam Alkitab. Pertama, Dia yang telah bangkit itu benar-benar manusia bernama Yesus. Yesus orang Nazaret. Para rasul sudah melihat bekas-bekas paku, bahkan melihat Dia makan dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43 dan Yohanes 20 ayat 27. Tetapi kedua, ada juga perbedaan antara rupa manusia Yesus dahulu dengan Dia yang sudah bangkit. Dalam Markus 16 ayat 12, Yohanes 20 ayat 14. Ada diceritakan bahwa Dia yang telah bangkit itu masuk ke dalam rumah yang pintunya terkunci. Dalam Yohanes 20 ayat 19. Bahkan Rasul Paulus berkata tentang sebuah tubuh rohani dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Tetapi orang yang ingin tahu sampai mengerti segala-galanya, mereka disebutkannya orang bodoh. Dalam ayat 36.
1 Korintus 15. Sebab itu baiklah kita arahkan perhatian kita kepada soal praktis. Apakah faedah kebangkitan Kristus untuk kita? Jawabnya, pertama, demikian kita beroleh pengampunan dosa dan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Berdasarkan kemenangan yang telah diperjuangkan Kristus sebagai pengganti kita dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan Roma 4 ayat 25. Kedua, oleh karena manusia lama itu sudah disalibkan bersama Kristus, maka dalam hidup ini pun kita dibangkitkan untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 5-6. Ketiga, oleh karena Yesus adalah manusia pertama yang sudah dibangkitkan, maka kita pun menanti-nantikan kebangkitan kita juga pada waktu kemenangannya akan dinyatakan kelak dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23. Jadi jelas bahwa Injil dapat juga disebut Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Andai kata ia tidak benar dibangkitkan, maka pemberitaan gereja hanyalah omong kosong belaka dan kepercayaan kita tidak ada isinya. Kita masih tetap takluk kepada dosa dan tetap menjadi warga negara kerajaan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12-19. Tetapi Kristus telah bangkit, dialah Tuhan yang hidup, kini dan untuk selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Syukurlah bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan, yakni dengan perantaraan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Jadi kesimpulan dari firman yang telah saya berikan, mengapa Yesus naik ke surga? Satu, sebagai tanda bahwa masa penampakan diri sudah selesai. Selanjutnya Yesus akan menyertai murid-muridnya dengan perantaraan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Dalam Yohanes 14 ayat 28 dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. 2. Yesus kembali ke tempat kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ada. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dan Ibrani 2 ayat 9. Ketiga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. A. Bukti bahwa karya penyelamatannya sudah genap dan selesai dan Yesus tidak menderita lagi. Ibrani 10 ayat 11-12. B. Karena segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dalam Matius 28 ayat 18, 1 Korintus 15 ayat 27, Filipi 2 ayat 9-11, Efesus 1 ayat 20-23. C. Untuk menantikan saatnya musuh dijadikan tumpuan kakinya. Dalam Ibrani 10 ayat 13. 4. Yesus datang sebagai imam besar ke tempat Maha Suci dengan membawa kurban yang sempurna yang berlaku untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 9 ayat 11, 12, 24-28. 5. Yesus hidup di surga sebagai pengantara bagi umatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan Ibrani 7 ayat 25. 6. Yesus menyediakan tempat bagi semua yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. 7. Yesus menantikan saat kedatangannya yang kedua kali
pada saat mana jemaat sudah lengkap dan semua orang pilihan Allah diselamatkan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian para pendengar Radio Rasinda dimanapun, itulah mengapa Yesus harus naik ke surga. Telah dijelaskan 1-7 kesimpulannya. Dan untuk itu Bapak Ibu, dari apa yang telah hamba berikan, kiranya dan saya berdoa dan semoga semuanya dapat menjadikan berkat bagi para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, berkati firman yang telah kami berikan dapat menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.